Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syuhru ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih wa da'i ila ihsanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang memberikan kesempatan kepada kita bertemu dalam majelis ini untuk membahas kitab Fikih Tarbiyatil Abna. Kita akan mulai pembahasan tentang biografi muallif. Beliau adalah Syekh Mustafa Al-Adawi Abu Abdillah, dilahirkan tahun 1374 Hijriyah di daerah Minyatus Samanut, Provinsi Ad-Dakhiliyah, Mesir. Jadi beliau ini berkebangsaan Mesir. Beliau menyelesaikan hafalan Al-Quran di usia SMA, di usia remaja. Kemudian beliau sempat melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik, tapi kemudian beliau memutuskan untuk mulazamah kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di Darul Hadis Dammaj di Yaman selama 4 tahun. Dan beliau melahirkan beberapa karya tulis ilmiah, di antaranya adalah Sahih Tafsir Ibnu Katsir, kemudian Fikih Tarbiyatil Abna yang saat ini kita pelajari, kemudian Fikih Ta'ammul Baina Zawjain, ini tentang bagaimana bermuamalah antara suami dan istri, kemudian Jami' Ahkamin Nisa. Karya tulis beliau ini banyak diambil manfaatnya oleh penuntut ilmu hingga saat ini, dan ini kita bisa mengambil banyak faidah bagaimana semangatnya para ulama untuk mengajarkan ilmu, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kita sekarang masuk ke Muqaddimatul Muallif. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali muqaddimahnya dengan basmalah. Dan ini dalam rangka mencontoh Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala memulai semua surat di dalam Al-Quran dengan basmalah, kecuali surat Bara'ah atau At-Taubah. Begitu juga alasan kedua adalah karena mencontoh Rasulullah SAW, yang mana beliau memulai risalahnya dengan basmalah. Begitu juga memulai sebuah tulisan dengan basmalah ini juga dalam rangka bertabarruk, mengharapkan keberkahan dari Allah tabaraka wa ta'ala, sekaligus isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau kemudian melanjutkan dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqa bani adama wa karramahum wa hamalahum fil barri wal bahri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anak keturunan Adam, memberikan kemuliaan kepada mereka dan membawa mereka baik di daratan maupun di lautan. Wa razaqahum minat thayyibati, dan
Allah memberikan rezeki kepada mereka berupa rezeki yang baik. Wa faddalahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah memberikan kepada mereka kelebihan di atas banyak makhluk yang diciptakannya. Ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami membawa mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir ayat ini, beliau menerangkan bahwa kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia itu berupa ilmu yang diberikan kepada mereka, kemudian akal, dan diutusnya Rasul kepada mereka, diutusnya para Rasul kepada mereka, serta diturunkannya kitab-kitab dari sisi Allah Azza wa Jalla yang memberikan petunjuk kepada mereka. Dan Allah memberikan kepada mereka berbagai kenikmatan lahir dan batin yang menjadikan manusia berbeda dari makhluk Allah yang lainnya. Syekh kemudian melanjutkan, khalaqahum subhanahu wa lam yakhluqhum abasa. Allah menciptakan mereka dan tidaklah Allah menciptakan mereka sia-sia. Fata'ala Allahu 'anil abasi, Maha tinggi Allah dari perbuatan sia-sia. Walam yatrukhum sudah, dan tidaklah Allah meninggalkan manusia itu begitu saja. Bal khalaqahum wa kallafahum bitakalif, bahkan Allah menciptakan dan memberikan pembebanan syariat kepada mereka. Amarahum wa nahahum, Allah memerintah dan melarang mereka. Wa wasahum biwasaya, Allah memberikan wasiat-wasiat kepada manusia. Wa batalahum bibtilaat wa amtahanahum bimihan, dan Allah memberikan ujian serta cobaan kepada mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, ayahsabul insanu an yutraka suda, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sia-sia begitu saja. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah dalam kitab Aisarut Tafasir menjelaskan tentang ayat ini bahwa manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja, tidak diberikan beban syariat di dunia. Mereka juga menyangka bahwa mereka tidak akan dihisab dan tidak akan menerima balasan di akhirat. Maka bagaimana mungkin ketika Allah Ta'ala memberikan begitu banyak kenikmatan kepada manusia, memberikan karunia kepada manusia. Nah, lantas Allah membiarkan manusia hidup begitu saja, hidup tanpa aturan di dunia. Seakan-akan Allah menciptakan manusia itu sia-sia. Maka Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Allah yang terbebas dari persangkaan-persangkaan seperti ini. Maka Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini adalah hakikat tujuan penciptaan manusia, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Syekh melanjutkan, summa huwa subhanahu yaumal qiyamati jami'uhum, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan manusia pada hari kiamat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih, sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Itu sebabnya hari kiamat juga disebut dengan yaumul jam'i, hari di mana Allah mengumpulkan manusia seluruhnya. Allah Ta'ala berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun, ingatlah pada hari itu ketika Allah mengumpulkan kamu di hari pengumpulan untuk dihisab, itulah waktu ditampakkannya kesalahan-kesalahan.
Kemudian Syekh melanjutkan wasailuhum amma kallafahum bih, dan Allah juga akan bertanya kepada manusia tentang segala hal yang Allah bebankan terhadap mereka. Wa amma amarahum wa amma nahahum, tentang perintah dan larangan yang Allah berikan terhadap mereka. Wa hal hum qad qamu bima kullifu bihi, dan apakah mereka sudah menjalankan semua beban yang Allah berikan. Wamtasalu ma umiru bihi, dan apakah mereka juga sudah mentaati semua perintah yang Allah berikan. Wantahau amma nahahum anhu, dan apakah mereka telah menjauhi semua larangan. Waqamu bima awsahum bihi amla, apakah mereka telah melaksanakan wasiat-wasiat yang Allah berikan atau tidak. Maka seseorang yang menyadari, yang meyakini bahwa akan benar-benar datang hari kiamat ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia dan Allah meminta pertanggungjawaban dari seluruh manusia, dia akan memikirkan betul, berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia. Tidak seenaknya hidup di dunia, atau berprinsip hidup saya, suka-suka saya, tidak bisa seperti itu. Karena dia tahu bahwa dia akan ditanya tentang masa lalunya, tentang setiap detik yang dia lewati, tentang masa mudanya. Begitu juga ketika ada orang tua yang menyadari dan beriman kepada hari akhir, maka dia kerahkan betul usahanya dalam rangka mendidik anak-anaknya. Dia tahu Allah nanti akan minta pertanggungjawaban kepadanya tentang bagaimana cara dia mendidik putra-putrinya. Dan seorang muslim juga bukanlah sosok yang menjalani hidup tanpa arah, tidak punya tujuan. Bahkan seorang muslim sudah seharusnya dia tahu kemana dia melangkah, bagaimana cara dia melangkah, dan apa tujuan di penghujung jalannya. Karena dia berpegang kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dia meneladani bagaimana para salaf, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in menjalani kehidupannya di dunia. Kemudian Syekh melanjutkan, "Tsumma hal hum sabaru 'ala al-ibtila'at wajtazul mihan amla." Kemudian akan dilihat apakah mereka manusia bersabar dengan ujian-ujian yang Allah berikan, dan apakah mereka sanggup melewati cobaan atau tidak. Ini sebagaimana difirmankan Allah tabaraka wa ta'ala di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, mengatakan, mengklaim, mengaku-ngaku bahwa dirinya beriman, kami beriman, sementara mereka tidak diuji? Maka sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan Allah benar-benar mengetahui mana di antara mereka yang benar dan mana di antara mereka yang berdusta. Maka setiap manusia akan mendapatkan ujian di setiap fase kehidupannya. Baik ketika dia masih muda, remaja, dia akan diuji. Begitu juga ketika dia kemudian dewasa, kemudian dia menikah, dalam rumah tangganya akan ada ujian. Begitu juga ketika dia telah memiliki keturunan. Maka dari ujian-ujian inilah akan terbedakan, akan nampak dengan jelas mana di antara hamba-hamba Allah yang benar keimanannya dengan yang berdusta. Begitu juga akan nampak jelas mana yang kokoh, kuat dalam memegang prinsip syariat ini, dan mana yang menjual agamanya dengan harga yang murah untuk tujuan-tujuan dunia. Akan terbedakan juga mana yang mujahadah, mana yang bersungguh-sungguh dengan orang yang lemah, dan akan terbedakan juga mana yang bersabar tanpa batas dengan orang yang berputus asa. Kemudian Syekh mengatakan, wa kana mimma kallafallahu bani Adam husna ri'ayati dzurriyyati wa islahan nasli
was-sa'yi listinqadhin nafsi ma'al ahli wal auladi minan nar. Dan termasuk sesuatu yang dibebankan Allah kepada Bani Adam adalah menjaga keluarga mereka serta memperbaiki keturunan mereka dan berusaha untuk menyelamatkan diri dan keluarga serta anak-anaknya dari api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di mana penjaga-penjaganya adalah para malaikat yang keras, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan para malaikat itu selalu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan terhadap mereka. Surat At-Tahrim ayat 6. Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini menukil perkataan Qatadah rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, ya, beliau mengatakan, ta'muruhum bita'atillahi wa tanhahum an maksiatillah. Ya, kamu harus memerintahkan kepada keluargamu untuk taat kepada Allah dan melarang mereka dari bermaksiat kepada Allah. Wa antakuma alaihim bi amrillah, dan engkau tegakkan, ya, perintah Allah terhadap mereka. Wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum alaihi, dan engkau memerintahkan kepada mereka untuk taat kepada Allah dan membantu mereka dalam ketaatan itu. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyah rada'tahum anha wa zajartahum anha. Dan apabila engkau melihat, ya, bentuk kemaksiatan kepada Allah, maka engkau peringatkan dan cegah mereka dari melakukannya. Ini sesungguhnya ayat ini menunjukkan, ya, tanggung jawab penuh berkaitan dengan anak-anak, ya, tanggung jawab untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka, itu adalah tanggung jawab orang tua, ya, tanggung jawab orang tua. Allah Ta'ala juga berfirman di surat An-Nisa 11, ini berkaitan dengan pembagian harta warisan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Ya, Allah berwasiat, ya, mewajibkan kepada kalian berkaitan dengan anak-anak kalian. Maka ayat ini menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala ini jauh lebih besar, melebihi kasih sayangnya orang tua kepada anak-anaknya sendiri. Ya, karena bahkan Allah Ta'ala yang memerintahkan, ya, orang tua untuk memperhatikan hak dari anak-anaknya. Kemudian dalil dari hadis Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah, ya, pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya, dan dia akan ditanya berkaitan dengan tanggung jawab kepemimpinannya itu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita, ya, dia bertanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya tersebut. Ini pula, ya, tugas ayah dan ibu ketika mereka telah memiliki, ya, anak, ya, mereka sesungguhnya memimpin, ya, anak-anaknya dan akan ditanya tentang apa yang Allah bebankan kepada mereka ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa inna liwaladika 'alaika haqqan. Ya, sesungguhnya anakmu itu memiliki hak, ya, yang wajib engkau tunaikan. Ini bentuk, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan setiap orang tua untuk memenuhi, ya, hak-hak anaknya. Syekh mengatakan, fala bena'ul ladzina yurzaku bihimul abdu fitnatan wa ibtila'an. Maka anak-anak yang Allah anugerahkan, ya, kepada seorang hamba, ini bisa menjadi ujian dan cobaan
yabtali Allah subhanahu bihim ibadahu, yang dengannya Allah menguji hamba-hambanya. Fahal sayaqumu ma'al auladi bima aujabahu Allahu alaihim min syukri ni'matillahi ala rizkihi iyahum bihim. Untuk melihat apakah mereka ini menegakkan kewajiban atau melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada mereka bersama dengan anak-anak mereka. Di antaranya adalah mensyukuri kenikmatan atas rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Maka anak-anak ini, sesungguhnya dia adalah di antara perhiasan dunia yang disenangi oleh jiwa manusia. Di dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah Ta'ala berfirman, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dijadikan indah dalam pandangan manusia keinginan terhadap istri-istri atau pasangan-pasangan, dan terhadap anak-anak, dan harta benda yang bertumpuk, baik diantaranya adalah emas dan perak. Jadi sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia, perhiasan dunia. Tetapi di ayat yang lain, di surat At-Taghabun ayat 15, Allah Ta'ala memberikan peringatan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu ini adalah fitnah, ujian. Bagi dirimu, bagi setiap orang tua. Wa hal sayaqumu ma'al auladi biiqamati hududillahi fihim. Apakah para orang tua sanggup untuk menegakkan hukum-hukum Allah bersama dengan anak-anak mereka? Wa hal sayasluku ma'al auladi ma amarahum bihi rabbuhum wa arsyadahum ilaihi nabiyuhum. Apakah para orang tua bisa menempuh ketaatan terhadap segala hal yang Allah perintahkan dan petunjuk yang diberikan oleh Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Fahal sayuftanu bil auladi am sayasbutu ala amrillah, yang nantinya apakah orang tua akan terfitnah dengan kehadiran anak-anak ini, mengorbankan prinsip syariat karena kalah dengan anak-anak, ataukah mereka tetap kokoh untuk menegakkan perintah Allah. Fahadhihi wa ghairuha umurun la budda liman arada salamata fi dinihi wa dunyahu. Maka semua perkara ini dan perkara-perkara yang lainnya adalah sesuatu yang harus ditempuh oleh siapa saja yang menginginkan keselamatan pada agama dan dunia mereka. Ayajtazaha binajahin wa yata'addaha bitafawukin wa yaqumu bima amarahu Allahu fiha khaira qiyamin. Caranya adalah dengan berusaha sekuat tenaga untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil dalam menjalankan semua perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Syekh melanjutkan, hadza wa qad waffaqani Allah subhanahu wa hadani ila tanawuli syai'in mimma yata'allaqu bi tarbiyatil abna'i. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepadaku taufik dan memberikan petunjuk hingga aku bisa menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak, min fikhin wa adabin wa akhlaqin wa ta'amulatin ma'ahum, yang berisi tentang fikih, adab, akhlak, dan bagaimana cara berinteraksi bersama dengan mereka. Wasammaitu majama'atuhu bihi fikhat tarbiyatil abna'i, dan aku memberikan judul atas tulisanku ini dengan judul fikih tarbiyatil abna'. وذلك من خلال ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. Dan kitab itu berisi segala hal, dalil yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memuat petunjuk dari beliau dan petunjuk dari para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Faqumtu bi jam'i
madatin thayyibatin min kitabillahi wa min hadiyi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika wa alaftu bayyanaha wa nasaqtuha. Dan aku mulai mengumpulkan ya pembahasan dari kitabullah dan dari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pembahasan ini, ya aku menulis dan mengumpulkannya. Kay yantafi al-muslimuna bi kitabi rabbihim wa hadiyi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam summa aqwali a'immatihim minas sahabati wa tabi'ina faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dengan tujuan agar kaum muslimin bisa mengambil manfaat dari kitabnya Allah, dari kitabullah dan dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian agar mereka bisa mengambil manfaat dari perkataan ya para imam dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat nanti. Dari sini kita kembali mengambil faedah yang besar bahwa termasuk niat yang baik adalah ketika seseorang belajar ya suatu ilmu, maka dia mencatat faedah-faedah ilmu dan dia niatkan agar nantinya dia bisa mengajarkan ilmu tersebut sehingga bisa diambil manfaatnya oleh kaum muslimin yang lainnya, bukan dalam rangka ya menampilkan kepandaiannya atau mencari pujian manusia, mencari popularitas bahwa dirinya lah yang paling berilmu, tidak, tetapi diniatkan agar ya manusia bisa memahami kalam Allah tabaraka wa ta'ala, bisa lebih mengenal sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil manfaat ya bagaimana para generasi utama menjalani kehidupan mereka. Ini niat yang harus dijaga dan diwujudkan dalam hati setiap penuntut ilmu. Fajama'tu abwaban bihamdillahi fi hadzal kitabi tahta musamma fiqhi tarbiyatil abna'i ala nimti silsilati allati asiru fiha wa uqaddimuha li'amatil muslimina ka fiqhil akhlaqi wa fiqhit ta'amuli baina zawjain. Maka segala puji bagi Allah sehingga ya saya bisa mengumpulkan bab-bab di dalam kitab ini di bawah pembahasan judul fikih tarbiyatil abna, fikih pendidikan anak, ala nimti silsilah yang bentuknya adalah tulisan yang berlanjut, yang lengkap. Yang aku bisa hadirkan di tengah-tengah kaum muslimin seperti pembahasan fikih akhlak atau pembahasan fikih ta'amul baina zawjain. Walam a'mid fi hadzal kitabi ila tawassu'iz zaidil mumil. Saya tidak berpanjang lebar dalam memaparkan permasalahan di dalam kitab ini sehingga nanti akan membosankan, wala ila ikhtisaril maqal, tidak pula terlalu ringkas yang nanti akan menghilangkan faedah yang penting di dalamnya. Walam astarsil fi takhrijatil ahadis. Saya juga tidak terlalu berpanjang lebar dalam membahas takhrij hadis, bal u'til hadisa ma yastahiquhu, tetapi tetap memberikan ya apa yang harus disampaikan berkaitan dengan hadis itu. Min hukmi bisihhati au biddu'fi awil hasan, itu memberikan keterangan secara singkat tentang derajat hadis, apakah sahih, dhaif ataupun hasan. Ma'al qadaril kafil mu'dhi lil gharadi minat takhrij, yang sudah mencukupi yang sudah mencukupi sesuai dengan kebutuhan takhrij hadis. Walaysa maqsudi aidan bayana ahkamil mauludi wa ma yallaku biha, dan aku tidak secara khusus membahas tentang ahkamul maulud, hukum-hukum yang berkaitan dengan bayi yang baru lahir. Innama marartu biha mururan sari'an akhidan minha al-qadar alladhi yahtaju ilaihi mawdu'ul kitab. Tapi aku tetap membahasnya dengan ringkas ya sesuai dengan apa yang cukup berkaitan dengan tema pembahasan kitab ini. Idzil kitabu fi fiqhi tarbiyatil abna, karena fokus pembahasan kitab ini berkaitan dengan fikih pendidikan anak. Thumma innani alaftun nazar ila umurin qad yara syakhsun annaha tahtaju ila istirsalin wa ishabin fil hadisi anha. Kemudian aku mendapati
Kadang-kadang ada seseorang yang mungkin berpikir bahwa pada permasalahan-permasalahan tertentu ini perlu dibahas dan diterangkan secara panjang lebar. Lakinni aktafi bima uriduhu, akan tetapi aku mencukupkan diri dengan apa yang aku tulis. Tarikan li akhil qari'il karimil mazida minalistirsali, dalam rangka memberikan kesempatan kepada saudaraku para pembaca yang budiman untuk bisa menambah referensi yang lain berkaitan dengan pembahasan tersebut. Wa fatihan amamahu tariqa faqat, dan aku sesungguhnya hanyalah pembuka pintu untuk mengawali pembahasan ini. Wabillahi taufiq wa minhus sadad, dan hanya kepada Allah kita mengharapkan taufik dan kekokohan, keteguhan dalam agama ini. Wa bihamdillahi faqad qumtu bi jam'i madatin ilmiyatin sahihatin fi hadzal kitabi ma'a tawsiqil ma'lumati wa azwiha ila masdariha. Alhamdulillah, aku bisa mengumpulkan materi-materi ilmiah yang sahih di dalam buku ini dengan memastikan kesahihannya dan menyandarkan kepada sumber rujukannya. Wal ibti'adi anil lawsi wal ghosai minal ahadisil mawdu'ati wal magdubati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan menghindarkan diri dari keburukan-keburukan yang berasal dari hadis-hadis palsu dan dusta yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wa itmaman lin naf'i faqad tafaddala adadun min ikhwaninal asatidatil attibai bikulliyati tibbi wa ghairihim min mahratil attibai bitaqdimi jumlatin minan nasaihi lil ummahati. Dan demikianlah untuk menyempurnakan faidah, maka saudara-saudaraku dari kalangan dokter ahli dan tenaga medis yang lainnya berkenan memberikan nasihat-nasihat untuk para ibu berkaitan dengan pendidikan anak dan penjagaan terhadap mereka dari sisi kesehatan. Fa'as'alullah ayyujaziyahum khairan ala ma qaddamuh. Aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan balasan terbaik atas apa yang mereka berikan. Wa ayyaj'ala syifa'a ala aidihim, dan semoga Allah menjadikan kesembuhan dengan perantaraannya mereka. Wa ayyubarika fihim wa fima katabuh, dan semoga Allah memberkahi mereka dan memberkahi apa yang mereka tulis. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat serta salam serta keberkahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Katabahu Abu Abdillah Mustafa Al-Adawi. Menulis mukaddimah ini Syekh Abu Abdillah Mustafa Al-Adawi. Maka demikianlah mukaddimah yang disampaikan oleh penulis kitab ini. Semoga dengan ini kita bisa tergambar apa nantinya yang akan kita pelajari, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan serta memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan pembahasan ini dan mengambil faedah dari kitab ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikunna jami'an. Ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.